Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Nah, kakak mau tanya, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, kita bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kita akan pujian Tuhan Yesus Maha. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak dan cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena dengan kuasa-Mu, Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini, kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan, dan menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sekolah minggu,
Tuhan melihat. Adik-adik, titah kita pada minggu ini diambil dari titah ke-1. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya dengan segenap jiwa, menaruh pengharapan serta beribadah hanya kepadanya. Saya ulangi adik-adik, titah kita pada minggu ini diambil dari titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya dengan segenap jiwa, menaruh pengharapan serta beribadah hanya kepadanya. Kita sama-sama ucapkan, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, baca kitab suci. Sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih anugerah-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami Bapa. Terlebih kepada anak kami sekolah minggu di Eskana, walaupun di tengah pandemi COVID-19, masih tetap bisa merasakan sukacita yang Engkau dari saja Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah Kau terangi hati dan pikiran anak sekolah minggu Eskana Tuhan, sehingga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang mari kita ambil Alkitab kita. Kita baca secara bersama-sama ya. Kita ambil Alkitab dan kita baca bersama-sama yang diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Sekali lagi ya, Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Di atas judul perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Demikianlah adik-adik sekolah minggu perbacaan firman kita pada pagi hari yang baik ini. Salam semuanya anak sekolah minggu. Apa kabar? Sehat? Luar biasa? Ada sukacita tentunya. Kakak yakin dan percaya kita tetap dalam lindungan Tuhan walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi hingga pada saat ini. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kakak menjelaskan bagaimana tentang firman Tuhan terkait dengan perumpamaan tentang seorang penabur. Adik-adik sekolah minggu, tentunya adik-adik pernah mendengar yang namanya benih. Mungkin itu benih jagung ataupun benih padi yang akan ditanam, dan akan yang ada tumbuh yang baik, ada yang tumbuh dengan tidak baik. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, di sini dijelaskan pada waktu menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Adik-adik sekolah minggu, tentunya kalau benih itu jatuh di pinggir jalan, tentunya akan tidak terawat dengan baik. Karena apa adik-adik? Karena tidak ada yang merawat. Sementara benih di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak memperhatikan firman itu. Adik-adik, itulah pengertiannya. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita jangan hanya mendengar saja, tetapi mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Makanya adik sekalian, kita harus mendengarkan firman Tuhan supaya kita lebih dikuatkan lagi untuk menjalani ke depan kita selanjutnya. Kemudian contohnya adik-adik, kalau mungkin adik-adik sekolah minggu ketika mendengarkan firman Tuhan, mungkin adik-adik sedang mengobrol dengan teman yang lain ataupun bercerita dengan yang lain. Sebenarnya itu tidak boleh adik-adik ya. Itu Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Karena Tuhan kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu benar-benar kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian adik-adik sekolah minggu, benih yang di tanah berbatu itu adalah firman yang hanya didengar saja, seperti yang kakak jelaskan tadi, dan tidak mempercayai firman itu. Akhirnya datang masalah, akhirnya menjauhkan kita dari firman itu sendiri. Contohnya, mungkin adik-adik malas baca Alkitab. Siapa di sini ayo yang rajin baca Alkitab setiap saat? Ayo tunjuk tangan. Ada nggak? Siapa ayo? Kita harus rajin membaca Alkitab. Di samping itu kita juga harus rajin berdoa. Oleh karena itu adik-adik, lalu kita masuk yang ke selanjutnya. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah adik-adik? Ya karena
benih itu sudah dimakan oleh burung-burung di udara, sehingga tidak menghasilkan sampai habis dimakan oleh burung-burung yang di udara yang kakak jelaskan tadi. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian seterusnya, sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak berduri. Coba kita bayangkan adik-adik, bagaimana kalau benih itu jatuh di tengah semak berduri? Apa yang terjadi? Sehingga benih itu tumbuh bersamaan dengan rumput-rumput yang lain. Tumbuh bersama-sama dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Sehingga dihimpit oleh tumbuhan yang lain. Dengan batu-batuan yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga benih itu terhimpit dan kemudian mati karena kering, tidak mendapatkan air. Itulah sebabnya kemudian sebagian lagi benih itu jatuh di tanah semak belukar. Oleh karena itu, ada di sekolah minggu, benih yang di semak berduri itu artinya adalah firman yang hanya didengar saja dan tidak mempercayai firman itu. Itulah pengertiannya ada di sekolah minggu. Benih itu tumbuh di semak belukar. Contohnya, mungkin adik-adik takut akan hari esok. Mungkin adik-adik juga takut tentang kehidupan ke depannya, tentang masa depannya, tentang cita-citanya. Adik-adik tidak perlu khawatir, karena Tuhan telah berfirman bahwa kita tidak perlu khawatir akan hidup ini. Karena Tuhan sudah memberikan kita berkat dan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Lalu, makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu, sampai mati dan tidak berbuah. Ini dia adik-adik yang tadi kakak jelaskan tadi, sehingga terhimpit benih itu di tengah-tengah semak berduri dan batu-batu juga. Sehingga apa yang terjadi? Benih itu tidak tumbuh dengan baik, bahkan mati. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu Peskana, dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu berbuah banyak sekali. Berarti kalau benih itu tumbuh di tanah yang baik, berarti hasilnya juga akan baik. Benih di tanah yang baik artinya ada di sekolah minggu adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, dan mempercayai Tuhan. Itulah pengertian dari sekolah minggu. Di sini terkait dengan benih itu yang tumbuh di tanah yang baik, maka hasilnya pun baik. Oleh karena itu adik-adik, seperti yang disebutkan di sini, mungkin adik sekolah minggu perlu juga mengetahui bahwa benih itu maksudnya adalah firman Tuhan. Dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Berarti kalau benih itu adalah firman Tuhan, kalau tanah itu adalah hati kita, berarti firman itu mari kita tanamkan di hati kita. Karena benih itu adalah firman Tuhan dan tanah itu adalah hati kita sendiri. Oleh karena itu adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kakak mau ajak adik-adik supaya adik sekolah minggu sekalian bisa memahami tentang firman Tuhan ini yang diartikan dalam benih dan juga yang diartikan dari tanah. Kakak mengajak
supaya adik-adik tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, terlebih dalam menjalani kehidupan ke depannya. Adik-adik sekolah minggu tidak perlu khawatir dan perlu takut akan hidup ini, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita adik-adik sekolah minggu berkat dan sukacita yang sungguh luar biasa yang diberikan kepada adik-adik sekolah minggu, khususnya sekolah minggu GKPSK. Mungkin oleh karena itu dari sekolah minggu, makanya kita diajak supaya kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Kakak mau tanya, siapa yang rajin berdoa? Tunjuk tangan. Wah, rajin berdoa semua ya. Yang baca Alkitab, siapa rajin baca Alkitab? Waduh, ternyata rajin semua baca Alkitab. Berdoa juga rajin. Luar biasa anak sekolah minggu GKPSK. Tetapi jangan hanya dibaca saja, tetapi dipahami apa maksud dan tujuan, sehingga anak sekolah minggu dapat mengerti tentang kebenaran firman Tuhan dan juga berdoa. Berdoa itu bukan hanya saja kepada diri sendiri, bukan saja kepada keluarga kita ataupun saudara kita, tetapi juga berdoa kepada orang lain, sahabat kita, adik-adik sekolah minggu lain GKPSK, orang tua kita, dan yang lain-lain sebagainya. Itulah arti berdoa. Jangan berdoa hanya untuk diri sendiri. Adik-adik sekolah minggu, seperti mungkin adik sekolah minggu tahu ada lagu seperti berikut ini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Tentu adik-adik tahu lagu itu kan? Itu lagu sekolah minggu. Di situ kita diajarkan supaya kita baca kitab suci, berdoa. Berdoa itu pagi, malam. Ya pokoknya setiap saat kalau ada waktu adik-adik berdoa, ya tetap kita berdoa supaya kita tetap dalam lindungan Tuhan, supaya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, supaya Tuhan tetap memberikan kita berkat, dan Tuhan tetap memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Adik-adik, siapa yang tahu tema kita hari ini, minggu ini? Tema kita minggu ini adalah bertumbuh. Lalu kakak mau bertanya nih, di mana ya benih itu tumbuh supaya subur? Coba, siapa bisa jawab? Tadi kan sudah kakak jelaskan. Di mana? Di tanah yang di tanah yang subur. Di tanah yang subur. Itu apa? Tanah yang subur itu apa? Tanah yang subur itu ialah hati kita. Hati kita menerima firman Allah, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, tetaplah semangat, tetaplah bersukacita menjalani hidup ini, walaupun saat ini kita masih tetap di tengah pandemi COVID-19. Walaupun juga adik sekolah minggu tetap beraktivitas di rumah, tetap belajar di rumah, bersekolah di rumah, semua dilakukan di rumah demi menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu adik-adik, kakak berharap supaya adik sekolah minggu tetaplah beribadah, memuji muliakan Tuhan setiap minggu, walaupun kita hanya tetap beribadah melalui online. Semoga kita berdoa kepada Tuhan supaya kita boleh beribadah di gereja. Oleh karena itu adik sekolah minggu, mungkin inilah yang bisa kakak sampaikan firman Tuhan di pagi hari yang baik ini. Mudah-mudahan melalui firman Tuhan ini
kita semakin dikuatkan, kita semakin diberikan berkat yang sungguh luar biasa dari Tuhan, sehingga kita boleh menjalani hidup ini ke depannya dengan baik. Terima kasih. Amin. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas berkat dan kasih-Mu Tuhan yang begitu luar biasa kepada anak-anak sekolah minggu kami. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat-Mu di sepanjang hari ini Tuhan, di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, khususnya anak-anak kami sekolah minggu GPSK. Oleh karena itu Bapak di surga, biarlah Kau berkati anak kami Tuhan sekolah minggu, sehingga mereka boleh tetap semangat, terlebih dalam menjalani aktivitas mereka sehari-hari, baik dalam bersekolah di rumah dan juga beraktivitas bagaimana biasanya. Terima kasih Bapak Surgawi, berikan juga kesehatan kepada anak sekolah minggu kami, sehingga mereka boleh tetap bersemangat, boleh tetap ceria dalam menjalani kehidupan ini Bapak. Kami yakin dipercaya Tuhan pasti berikan yang terbaik buat anak kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami di pagi hari yang baik ini Tuhan. Kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Kolose 2 ayat 7, yaitu isinya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apa isinya adik-adik? Bagus. Jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah, kita mengumpulkan persembahan kita ya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita berdoa, diangkat semua tangan ke atas. Kita mengucapkan Hubere doon Hubani Harajaon Lilebatan. Kita ulang ya, 1, 2, 3. Hubere doon Hubani Harajaon Lilebatan. Amin. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Di
Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari adik-adik, kita sama-sama mengucapkan Tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani Hanami Aganu. Pasada uhur nami ase torang ganu. Sembo delanon nami salaka natrosa. Ham hasoman nami torang agi hujan. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.